Jadi kalau kita selesai sholat, misalkan udah salam, kemudian kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita mau misalnya lengkapi juga ya dengan mau panjangkan misalnya boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti ada terusannya tuh, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh ya. Jadi kalau misalnya buru-buru ya harus segera berangkat dan sebagainya, silahkan. Mau sambil berdiri istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Baik, ini menarik. Kenapa istighfar? Kenapa bukan langsung tasbih, subhanallah, ya kan? Tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa istighfar dimulai? Masih ingat teman-teman? Ya, kalau kita sambungkan ke awal tadi, idealnya dan seharusnya saat sholat itu kan terhubung dengan Allah kan? Saat sholat itu harusnya khusyuk kan? Terhubung dengan Allah, nyambung kita. Tapi ada bagian-bagian dalam sholat yang kadang-kadang nggak terhubung dengan Allah. Bahkan dimulai dari takbir pun kadang-kadang sudah nggak nyambung. Ya tahu-tahu udah waladolin gitu kan. Padahal tadinya baru takbir tuh. Ya tahu-tahu baru sadar udah waladolin kan. Amin tuh ya. Nah, itu sesuatu yang kurang. Dan akan dilengkapi. Maka ketika akan melengkapi, adab pertama kita minta ampun dulu sama Allah. Seakan-akan kita mengatakan begini, ya Allah, ampuni hamba yang seharusnya tadi dalam sholat ya hamba bisa maksimal terhubung denganmu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kurang maksimal. Maka sebagai adab kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun. Ini kaitan dengan sholatnya. Ya, ini kaitan dengan sholatnya. Ini bagian yang pertama. Baik, yang kedua ada kaitan juga nanti dengan pembuka ke doa. Pembuka ke doa. Karena doa ini doa yang terbaik itu salah satunya adalah doa yang dimulai dengan istighfar. Doa yang dimulai dengan istighfar. Karena doa itu spiritnya begini. Doa itu kan permohonan yang paling suci, bersih. Nah, akan sampainya kepada Allah yang maha suci. Sedangkan sifat Allah dalam menerima doa disebutkan oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka permohonan yang baik itu akan sampai kepada Allah yang maha baik jika hatinya baik dan jika dirinya baik. Makanya ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, dicontohkan oleh Nabi, dulu ada orang-orang, saya katakan langsung hadis Nabi saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dzakara ar-rajula ash'atha aghbara yutilu as-safara, ya kan? Yamuddu yadayhi ila as-sama'i fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika famat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa ghudhiya biharamun fa anna yustajabu lidzalik. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang yang diniatkan untuk menaati Allah itu berpotensi mengabulkan doa. Makanya kalau sedang safar banyak berdoa. Safar ke yang baik-baik ya, bukan safar ke tempat-tempat gak jelas itu kan. Kemudian setelah itu sampai di situ dia mengangkat tangannya. Orang yang mengangkat tangan untuk berdoa kata Nabi, innallaha hayyun karibun. Sungguh Allah itu sangat maha mulia dan sangat maha memahami ya keadaan hambanya. Ya, maka ketika hambanya mengangkat tangannya sulit ya untuk tidak terkabul doanya. Cepat bagi Allah mengabulkan doa. Demikian terjemah bebasnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dia berkata ya Rabb memohon dengan al-asmaul husna. Al-asmaul husna. Memohon dengan al-asmaul husna mempercepat terkabul doa. Seperti Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyam tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah, sebut nama Ar-Rahman. Kalau mau spesifik, pilih salah satu nama di Al-Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia melakukan 3 hal yang seharusnya mempercepat doanya 3 kali lebih cepat dari keadaan biasa. Tapi komen Nabi apa? Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Susah dijawabnya nih. Kenapa? Mat'amu haram, sumber makanannya haram. Kan masyrabu haram, sumber minumannya haram. Ya, kemudian juga malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik. Jadi yang haram-haram yang bisa bersumber dari maksiat, dari kesalahan itu menutup kadang-kadang jadi hijab. Ya, semakin tinggi, semakin kuat pekerjaan haramnya, semakin tebal penutupnya. Ya, semakin tebal penutupnya. Tapi kalau haram-haram dosa-dosanya misalnya kecil-kecil, tipis tuh sekatnya. Ya, kalau tipis kan cahaya masih bisa tembus kan? Tapi kalau tebal kan mantul. Itu ilustrasinya begitu. Ya, sedangkan Allah kan pemberi cahaya, nurun ala nur. Ya, ini cahayanya nggak bisa nyampe tuh kalau Allah berikan nggak bisa tembus ke kitanya karena hatinya bermaksiat. Maka untuk membuka itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Makanya kalau orang rajin istighfar tuh, dulu saya pernah ceritakan kan, dan viral juga kisah ini ya, di berbagai kesempatan. Orang rajin istighfar itu kadang-kadang belum minta, Allah sudah kabulkan. Saya tidak harus mengulang tentang kisah tukang roti ya, dan sebagainya gitu. Tapi itu indah sekali, latihan deh, latihan. Sampai istighfar itu di kebiasaan, bukan hanya pasca sholat. Ya, di jalan bisa istighfar, duduk di mobil bisa istighfar, ya, kemudian kita kadang merenung bisa istighfar. Itu kalau sudah menyatu dengan kepribadian kita, Masya Allah, enak itu, enak, tenang, nyaman. Latihannya salat. Jadi istighfar memberikan fungsi sebagai adab permohonan ampunan kepada Allah karena mungkin tadi tidak sempurna dalam salat, ya kan? Lalu dengan kasih Allah itu diberikan pemaafan dan disempurnakan. Lalu yang kedua, pembuka untuk menyampaikan permohonan dalam doa kepada Allah yang barangkali karena kondisi tidak terkoneksi tadi, ya, belum mampu, ya, kita menyampaikannya sehingga tidak terjawab dengan maksimal, ya kan? Ya, karena itulah setelah sholat kita beristighfar, pembuka itu dicerahkan dulu hatinya, ditenangkan, lalu memohon. Makanya orang kalau udah istighfar, mintanya itu, apalagi kalau air matanya mengalir, doanya lebih khusyuk dipanjatkan dibandingkan dengan langsung berdoa begitu saja. Gak percaya silahkan Anda cek tuh. Ya, ingat dosanya apa, ininya apa, ngalir air mata, minta itu seketika itu cepat sentuhannya ke jiwa. Nah, karena itu nanti bab doanya terletaknya itu setelah itu. Setelah istighfar itu nanti ada doa pembuka dulu, ya. Nah, karena itulah setelah Anda berdoa, ya kan? Setelah Anda istighfar, ya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau dilengkapi silakan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah itu yang paling pendek ya. Memahami jangan begini. Nabi kan katakannya astagfirullah, jadi harus begitu, tidak. Hadis yang lain banyak juga, satukan ke situ, ini baru satu hadis. Ya, dan astagfirullah kalimatnya itu syarah hadisnya. Syarah hadis ketika dikonfirmasi, hadis pokoknya mengatakan istighfar thalatsan, beristighfar 3 kali. Nggak disebutkan bagaimana caranya. Kalau kita ngaji hadis kita temukan ada 3 nih, versi yang pendek, versi menengah, versi yang panjang. Ya, memahaminya bagaimana? Kalau sedang buru-buru, ya kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sedang agak santai, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau lebih panjang lagi, lebih santai lagi, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih, gitu kan? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atubu untuk pribadi, natubu untuk banyakan. Ya kan? Jelas ya? Jadi itu yang bisa kita katakan. Tapi 3 kali ini maksudnya sampai merasakan ke jiwa, bukan cuma di lisan. Ya, lihat, zikir itu sampai ingat, bukan sampai keluar. Jadi sampai ingat ya, sampai betul kalimat yang kita ucapkan mengingatkan kita dengan atau menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasakan di hati kita sampai tembus ke jiwa.